Shalom, perkenalkan nama saya Putri Safania Maharibe, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 3. Saat ini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah anti korupsi mengenai 9 nilai-nilai anti korupsi yang dirumuskan KPK dan pemangku kepentingan korupsi lainnya. Nah, jadi dalam KPK dan pemangku kepentingan anti korupsi lainnya merumuskan ada 9 nilai dasar anti korupsi yang dapat ditanamkan sejak dini. Yang pertama, berani. Yang kedua, adil. Yang ketiga, jujur. Keempat, peduli. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, tanggung jawab. Yang kedelapan, kerja keras. Dan yang kesembilan adalah sederhana. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat 9 nilai-nilai dasar tersebut. Yang pertama adalah berani. Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani juga mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Dan berani menunjukkan kebenaran dan keadilan. Orang yang berani akan mencegah negeri ini dari korupsi yang sudah merajalela. Yang kedua, adil. Adil artinya tidak berat sebelah, juga tidak memihak siapapun, dan dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Keadilan akan menjadikan negara ini makmur dan bebas korupsi. Yang ketiga, jujur. Jujur merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam penanganan anti korupsi di negara kita saat ini. Karena bersikap jujur itu suatu hal yang sangat penting sehingga mencegah orang-orang bersikap korupsi di negara kita. Yang keempat adalah peduli. Peduli yaitu mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi di sekitar kita. Peduli juga itu sangat penting dalam segala hal, agar kita bisa berbagi kebahagiaan demi kesejahteraan bersama. Yang kelima yaitu mandiri. Mandiri adalah sikap atau salah satu contoh teladan agar tidak mudah orang bertindak kasus korupsi. Yang keenam adalah disiplin. Disiplin adalah salah satu sifat dari seseorang agar dia tidak gampang untuk terjerumus dalam tindakan kasus korupsi. Oleh sebab itu, sifat seperti ini adalah sifat yang mencegah agar orang-orang tidak berlaku kasus korupsi. Yang ketujuh adalah sikap tanggung jawab. Dan yang kedelapan, kerja keras. Kedua hal ini saya jadikan menjadi satu karena menurut saya kerja keras di bagian kedelapan ini itu adalah hasil dari tanggung jawab. Orang-orang tidak akan gampang terjerumus dalam kasus korupsi karena mereka memiliki satu dalam dirinya yaitu sikap tanggung jawab. Dan selanjutnya kerja keras. Itulah dua hal yang sangat mendasar dalam pribadi-pribadi para pemimpin di negara kita agar dapat mencontohi sikap-sikap seperti saya katakan tadi, yaitu tanggung jawab, kerja keras, disiplin, mandiri, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sikap sederhana. Nah, sikap yang terakhir ini yaitu sederhana. Dalam para pemimpin-pemimpin negara kita zaman sekarang ini sudah banyak yang tidak menerapkan sikap yaitu sederhana. Jikalau sikap sederhana ini ditanamkan, saya yakin pasti hanya sebagian kecil yang menjadi pelaku korupsi di negara kita. Karena sikap sederhana ini salah satu sikap yang mantap. Karena mengapa dikatakan sikap yang mantap dan harus diterapkan? Karena sikap sederhana ini
patut dicontohi, karena kebanyakan pemimpin-pemimpin kita di zaman sekarang ini sudah banyak godaan. Misalnya godaan untuk gaya hidup setiap hari atau kebutuhan pribadi maupun keluarga, istri atau suami, atau kehidupan anak-anak, kehidupan sekuler tiap hari, itu yang menjadi hal yang patut pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini contohkan. Demikian 9 nilai dasar anti korupsi yang saya terapkan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.